A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Alhamdulillah, kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita, ketaatan kita dan doa-doa kita selama di bulan suci Ramadan ini, dan sekiranya ada hak-hak Ramadan yang belum kita tunaikan, semoga Allah ampuni kita semua. Allah panjangkan usia kita sampai pada bulan Ramadan yang akan datang, dan Allah lindungi di antara dua bulan suci ini. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Misbahus Syariah wa Miftahul Haqiqah, pelita syariat dan gerbang hakikat, yang berisikan riwayat-riwayat yang berasal dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, cicit Rasulullah SAW yang keenam dan guru dari imam-imam mazhab yang ada. Kita sampai pada bayanun al-mashi, penjelasan tentang perjalanan. Qala Shadiq alaihi salam, in kunta arifan aqilan faqaddimul azimata sahihah wa niyatan sadiqah fa hina qasdika ila ayyi makanin aradta. Imam Shadiq mengatakan bahwa sekiranya kamu itu memahami, berakal, maka hendaklah kamu melangkah dengan tujuan, dengan maksud yang benar, dengan niat yang lurus untuk berjalan menuju tujuan yang kamu kehendaki. Di tempat manapun atau pada tujuan manapun, hendaklah didasarkan pada tujuan yang benar. Wa innahu nafsa 'anit takhati ila mahdur, dan sesungguhnya bisa diri manusia itu melakukan kekeliruan sehingga terjebak pada hal yang buruk. Tentu tahu dalam pembagian safar, perjalanan itu terbagi tiga. Ada safarul halal, ada safarul mubah, ada safarul haram. Yaitu ada perjalanan yang baik, yang halal, yang benar, yang diridai Allah. Ada perjalanan yang perjalanan biasa, mubah saja. Ada perjalanan yang haram, perjalanan yang melakukan maksiat. Dan tentu ini penting kita menetapkan tujuan kita dalam perjalanan itu apa. Enggak, memang kita tahu bahwa perjalanan itu bukanlah perjalanan sia-sia, tapi memang ada maksud dan tujuan yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kun mutafakkiran fi masika wa mu'tabiran bi ajaibi sun'illahi aina ma balaghta. Dan jadilah orang yang berfikir dalam perjalanan kamu, mengambil pelajaran dari setiap hal-hal yang luar biasa yang merupakan ciptaan Allah dimanapun kamu sampai dan berada. Dalam proses perjalanan, Imam mengajarkan kita untuk memperbanyak proses berfikir kita, tafakur, memikirkan tentang beragam hal dalam proses kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa pengetahuan yang mungkin kita sedang pelajari, dan sebagainya. Dan juga mengambil pelajaran dari apapun yang kita saksikan dalam perjalanan kita tersebut, karena tentu ada banyak ciptaan Allah yang luar biasa, hasil peradaban-peradaban masa lalu dan sebagainya, yang kita tentu mengambil pelajaran padanya. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul umur, maka hendaklah kamu melakukan perjalanan di muka bumi ini, lihatlah bagaimana akibat dari tindakan orang-orang terdahulu. Apa yang kita temui dari ciptaan Allah itu betapa luar biasanya, menyebabkan kita tentu mengucapkan ketakjuban kita, ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takun mustahzi'an wala mutajabbiran fi masyika. Jangan kamu jadi orang yang menghina orang lain atau melakukan perjalanan itu bagaikan orang yang sombong, orang yang paling hebat dalam perjalanan kita. Itu tentu sesuatu yang buruk, sebagaimana dalam Al-Qur'an wala tamshi fil ardil maroha. Jangan kamu berjalan di muka bumi itu dengan kesombongan. Wa tamshi fil ardi maroha. Jadi jangan sekali-kali kamu melakukan perjalanan itu dengan kesombongan di muka bumi ini. Kita berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tentu dapat berjalan itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kalaupun kita menyaksikan hamba-hamba Allah yang lain yang dalam kesulitan, kefakiran dan sebagainya, mari doakan mereka semoga
kehidupan menjadi lebih baik untuk mereka. Wa ghaddud basarika amma la yaliqu bidin wa dzkurullaha katsiran. Maka palingkanlah pandangan kamu dari segala sesuatu yang bakal merusak agamamu dan berzikirlah dengan zikir kepada Allah yang banyak. Apa yang kita saksikan itu juga tentu berbahaya dan menimbulkan, bisa menghidupkan syahwat kita atau beragam hal. Karena itulah kita dianjurkan untuk memalingkan pandangan kita dari apa yang tidak layak, dari apa yang tidak patut untuk kita saksikan. Karena dalam perjalanan ada beragam hal yang akan kita saksikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan untuk orang-orang yang beriman, maka palingkanlah pandangan-pandangan mereka dan jagalah diri mereka. Ini tentu penting untuk kita lakukan, dan zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi anjuran dalam perjalanan itu atau adab perjalanan adalah memperbanyak zikir. Apakah perjalanan itu dekat atau jauh, tapi ini anjuran yang paling penting yang harus kita lakukan dengan beragam zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau kita membaca ayat-ayat tertentu yang kita hafal, kita ulang-ulang. Itu satu hal yang baik dalam adab perjalanan. Fa innahu qad jaa'a fil khabar innal mawadi allati dzakarallahu fiha wa 'alaiha tashhadu bidzalika indallah yaumal qiyamah wa tastaghfir lahum ila ayyudkhilahumullahu jannah. Karena sesungguhnya di dalam riwayat dalam hadis disebutkan tempat-tempat yang di situ disebut nama Allah padanya, dan untuknya mereka akan bersaksi di sisi Allah pada hari kiamat dan memohonkan ampun bagi mereka yang berzikir di tempat itu, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Jadi apapun yang kita lewati suatu saat akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita berzikir menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh bagian tempat itu pun akan bersaksi nanti di yaumil qiyamah. Betapa luar biasanya. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang ada ini hidup. Hanya kita tidak menyadari kehidupan mereka. Wa aktsaru turuqi marasidu syaitan wa matjaruhu fala ta'man kaidahu. Dan kebanyakan dari jalan itu tempat dari sarangnya syaitan, khususnya pada tempat perniagaan. Dan jangan pernah merasa aman dari tipu daya syaitan. Dalam proses perjalanan ini syaitan akan terus bekerja. Syaitan berusaha untuk merusak tujuan dari perjalanan kita, merusak upaya kita untuk mendekati Allah lewat perjalanan ini. Karena itu kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jebakan dan tipu daya syaitan ini. Khususnya tempat perniagaan, perdagangan, pasar dan sebagainya. Yang dimaksud tentu saja karena di sana ada banyak hal yang beragam dan sebagainya yang tentu kadang itu tidak berkesesuaian dengan ketentuan syariat Islam. Ada kalanya justru kadang-kadang di situ berlaku maksiat. Waj'al zahabaka wa maji'aka fi ta'atillah wa sa'yi fi ridahu. Fa inna harakatika kulluha maktubatun fi sahifatik. Jadikan kepergian kamu, pulangnya kamu dalam ketaatan kepada Allah dan dalam usaha untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap gerak kamu itu akan tercatat dalam lembaran yang nanti akan dibagikan di yaumil mahsyar. Tidak ada satu pun yang hilang dari catatan itu. Jadi karena itu patut kita perhatikan kepergian kita, pulang kita itu dalam ketaatan pada Allah. Mulailah keluar dari rumah itu dengan membaca basmalah, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, al-isti'azah, membaca doa safar, membaca ayatul kursi, membaca sholawat Nabi. Itu menjadi bagian yang penting. Bahkan dianjurkan kita juga dalam perjalanan untuk memulai perjalanan itu dengan sedekah. Karena sedekah itu akan mencegah bencana. Upaya perjalanan kita itu semata untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap gerak kita nanti akan tercatat dan Allah akan tunjukkan lembaran-lembaran itu. Jadi kalau kita berzikir, berjalan dalam jalan yang baik, maka insya Allah nanti lembaran yang akan dibagikan itu berisikan catatan yang baik tentang diri kita.
Pada surah An-Nur ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari di mana bersaksi atas mereka itu lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka atas apa yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Jadi segala hal yang terkait dengan kita akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu mengkhawatirkan kita betapa banyak dosa-dosa yang kita telah lakukan. Wa qala azza wa jalla aidan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surah Al-Isra ayat ke-13, wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuki, bahwa setiap manusia itu telah kami tetapkan ketetapan padanya seperti kalung yang dikalungkan pada lehernya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan pada mereka itu, ketetapan atas apa yang telah mereka lakukan itu yang nanti Allah akan buka yaumatublas sarair, hari di mana disingkapkan segala rahasia. Nah, karena itu kita patut berhati-hati dalam perjalanan itu, dan Rasulullah SAW berjalan seakan-akan setengah berlari, selalu dalam keadaan menunduk. Rasulullah tidak pernah mengangkat kepalanya, menggambarkan kesombongan. Rasulullah selalu dalam keadaan tertunduk dan juga tanpa henti menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wal tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.